Take the shot. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Eros Laut. Apa kabar kalian hari ini? Dan saya yakin kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu bahagia. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Cat 2001. Sesuai judulnya, film ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran bernama Cat yang hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk membalaskan dendamnya kepada Kijima, seorang bos Yakuza dari klan tertinggi yang telah meracuninya. Tapi perjuangannya tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena banyaknya musuh yang harus dia hadapi seorang diri, dan juga singkatnya waktu yang dia punya, apalagi dalam keadaan fisik yang semakin melemah akibat racun kimia yang menjalari aliran darahnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas kisah selengkapnya. Film diawali di Osaka, Jepang. Cat bersama dengan P yang merupakan mentornya ditugaskan untuk membunuh dua orang Yakuza yang paling berpengaruh di Jepang. Dalam beraksi, Cat tidak pernah diberitahu secara detail nama ataupun latar belakang para targetnya. Tugasnya hanyalah membunuh sesuai yang diperintahkan. Cat berhasil masuk ke markas tersebut setelah melumpuhkan dua orang penjaga. Kemudian dia mencari spot yang tinggi dan bersembunyi dalam posisi bersiap-siap untuk membidik target. Tak lama kemudian target yang ditunggu pun muncul. Saat sudah bersiap untuk membidik, Cat melihat seorang Yakuza yang seharusnya dia bunuh datang bersama putrinya yang masih belia. Cat berada di posisi serba salah. Dia didesak untuk segera melepaskan tembakan. Di satu sisi ini bertentangan dengan prinsip yang dia pegang selama ini, yang tidak akan membunuh target di depan anaknya, terutama yang masih belia. Namun karena terus didesak dengan sangat terpaksa, dia melepaskan tembakannya. Tangisan remaja putri yang menyaksikan ayahnya tewas di depan mata membuat Cat gagal fokus, hingga target utama berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Cat menjadi trauma dan dihantui rasa bersalah. 10 bulan berlalu, bayangan gadis kecil itu masih saja tidak bisa terhapus dari benaknya. Hingga pada suatu malam, tanpa sengaja dia melihat sebuah keluarga kecil yang tampak sangat bahagia. Dari situ Cat mulai berpikir untuk pensiun dari pekerjaannya. Hal itu dia sampaikan kepada P, mentor yang selama ini mendidiknya sedari kecil. Cat mengatakan kalau dia ingin memiliki keluarga dan memulai hidup yang baru. Mendengar itu, P tampak kecewa, namun pada akhirnya semua keputusan ada di tangan Cat. Cat berjanji kalau dia akan menyelesaikan misi terakhirnya, memburu Yakuza yang sempat tertunda selama 10 bulan tersebut. Pada besok malamnya, Cat memberanikan diri untuk mulai bersosial, layaknya wanita dewasa yang memiliki kehidupan normal. Dia pergi ke sebuah bar dan memesan segelas wine. Tak lama dia dihampiri oleh seorang pria bernama Stephen. Singkat cerita, mereka berdua memesan kamar hotel untuk bercocok tanam. Setelah selesai, Cat sempat mengintip KTP yang ada di dompet Stephen. Tak lama kemudian dia mendapat pesan dari P yang memberinya tugas terakhir malam ini juga. Cat bergegas meninggalkan Stephen dan langsung menuju ke menara, sebuah titik lokasi yang tepat untuk menembak si Yakuza yang belakangan kita tahu bernama Kijima. Saat bersiap-siap untuk membidik, secara tiba-tiba Cat merasakan sakit kepala yang luar biasa, hingga membuat tembakan pertamanya meleset. Cat melanjutkan tembakan, namun tetap saja gagal. Kijima dan orang-orangnya sudah keburu kabur. Pada saat yang sama, tubuhnya semakin melemah dan mengalami muntah-muntah. Orang-orang Kijima pun mulai memburunya. Cat berhasil kabur dengan membajak sebuah mobil. Tapi di tengah perjalanan, dia kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan. Scene film lalu berpindah memperlihatkan kilas balik saat P melatihnya sedari kecil hingga menjadi pembunuh bayaran handal seperti sekarang. Cat terbangun di sebuah rumah sakit. Dokter lalu mengatakan kalau dia mengalami keracunan. Aliran darahnya telah terpapar radiasi kimia polonium 204 dan hanya akan bertahan hidup selama kurang lebih 24 jam. Seketika Cat menyadari kalau kemungkinan besar Stephen yang telah meracuni minumannya.
Cat menyadari kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu dia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dengan menyamar sebagai suster dan merampas kunci mobil seorang polisi yang membawanya ke rumah sakit. Kemudian Cat memaksa si dokter untuk memberinya cairan stimulan yang akan dia gunakan untuk memompa stamina agar fisiknya yang lemah mampu bertahan selama 24 jam. Cat berhasil keluar dari rumah sakit dan langsung menuju ke apartemen Stephen. Stephen yang baru saja pulang bersama Kanako kekasihnya dikejutkan dengan kehadiran Cat. Setelah diancam, Stephen akhirnya jujur kalau dia disuruh oleh Kato, seorang yakuza dari klan Kijima. Stephen diberitahu kalau cairan yang ia masukkan ke minuman Cat adalah obat bius dan bukanlah racun. Stephen terpaksa melakukannya karena dia dan Kanako dijanjikan akan bebas dari jeratan Kijima dan memulai hidup yang baru yang lebih baik. Mendengar pengakuan pasangan itu, Cat menjadi tidak tega dan membatalkan niatnya untuk membunuh Stephen. Setelah meminum obat, Cat memutuskan untuk keluar dari apartemen itu. Kalau Kijima tahu dia ada di sana, keselamatan Stephen dan Kanako akan terancam. Cat lalu menemui Pi dan menceritakan tentang kondisinya. Dia ingin tahu tentang informasi latar belakang Kijima. Awalnya Pi menolak membocorkan informasi target yang bersifat rahasia tersebut. Namun desakan dari Cat membuat dia tidak punya pilihan lain. Pi mengatakan kalau Kijima adalah yakuza dari klan tertinggi yang paling ditakuti di Jepang. Dan pria yang dibunuh oleh Cat 10 bulan yang lalu merupakan adiknya. Apa yang terjadi pada Cat kemungkinan besar adalah upaya balas dendam dari Kijima. Pi juga mengatakan kalau persembunyian pemimpin tertinggi yakuza tersebut sangatlah sulit untuk dilacak. Bahkan sebelum ini dia memakan waktu 10 bulan untuk bisa kembali menemukannya. Tapi dia tahu di mana Cat bisa menemukan Kato, bawahan Kijima yang disebut-sebut oleh Stephen. Setelah mempersiapkan pistolnya tanpa menunggu lama, dia langsung ke sana. Terlihat Kato dan rekan-rekannya sedang makan malam di sebuah klub. Cat berhasil masuk ke dalam dan memaksa Kato memberitahu di mana Kijima. Namun Kato dan orang-orangnya tidak pernah bertemu dengan Kijima secara langsung. Karena kehabisan peluru, pada akhirnya dia bertarung dengan anak buah Kato. Cat berhasil melumpuhkan mereka dan hanya menyisakan satu orang. Orang itu mengatakan kepada Cat untuk mencari Ani, yang merupakan keponakan dari Kijima. Kemungkinan besar Ani tahu keberadaan pamannya tersebut. Cat langsung menuju ke sebuah gedung konser di mana Ani berada. Cat sangat terkejut mengetahui kalau Ani ternyata adalah putri dari yakuza yang dia bunuh. Tak punya pilihan lain, dengan terpaksa Cat menculik Ani. Ani mengatakan setiap kali dia ingin berbicara dengan pamannya tersebut, biasanya hanya melalui Kenji, yang merupakan penasehat utama Kijima. Cat lalu memaksa Ani menelpon Kenji, dan menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada Kijima. Jika ingin Ani selamat, maka Kijima harus menemuinya di tengah pasar Murawaka dalam 1 jam ke depan. Ani mengatakan kalau usaha Cat tersebut sia-sia saja, karena menurut Ani selama ini Kijima sama sekali tidak peduli dengan keadaannya. Di lain sisi, Kenji memerintahkan Shinjo dan anak buahnya untuk menyelamatkan Ani dan merahasiakan penculikannya dari Kijima. Kenji mengatakan kepada Shinjo, kalau Ani tewas maka garis keturunan klan Kijima akan terputus. Sepertinya Kenji ingin Ani tewas dalam penculikan tersebut, agar dia bisa mengambil alih kekuasaan Kijima yang sudah sepuh. Kembali ke Cat, yang keadaannya kian melemah. Ani mengira kalau Cat memiliki penyakit kanker. Keduanya menunggu kedatangan Kijima di pasar tersebut. Mereka lalu singgah ke sebuah toilet umum. Setelah membersihkan luka-lukanya, Cat kemudian memotong sendiri rambutnya. Selanjutnya dia mengurung Ani di toilet tersebut. Lalu Cat singgah di sebuah restoran. Tak lama setelah itu Shinjo dan anak buahnya tiba, dan Cat menyadari kehadiran mereka. Dia bertanya kenapa bukan Kijima yang datang. Shinjo mengatakan kalau dia ingin melihat Ani terlebih dahulu. Lalu baku tembak pun terjadi. Cat berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Sementara Shinjo kehilangan jejak dan malah menemukan Ani yang berhasil melepaskan diri. Namun Shinjo malah ingin membunuhnya dan membuat seolah-olah Cat lah pelakunya.
Beruntung Cat muncul tepat waktu dan Shinjo pun tewas di tangannya. Cat lalu menyuruh Annie pergi, namun dia malah mengikutinya. Setelah hampir saja tewas di tangan Shinjo, Annie mulai sadar bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Ada pengkhianat di antara keluarga Yakuzanya yang menginginkan dia mati. Namun Cat mengatakan kalau dia tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Tapi di satu sisi dia juga merasa kasihan, sementara tubuhnya semakin lemah dan tumbang. Melihat keadaan Cat tersebut, Annie menawarkan diri untuk membantunya dalam menemukan Kijima. Mereka berdua pada akhirnya bekerja sama. Setelah itu Annie memaksa Cat untuk mengganti pakaiannya dengan yang lebih kekinian. Setelah itu dia curhat kepada Cat tentang ayahnya yang tewas tertembak. Dia yakin kalau pelakunya adalah Kijima, padahal pembunuhnya adalah Cat yang kini malah dia bantu. Cat ingin mengaku tapi dia tidak punya keberanian untuk itu. Annie membawa Cat untuk menemui seorang pria bernama Gajima yang merupakan pacar Renji. Kemudian Annie mengalihkan perhatian penjaga dengan berpura-pura kalau dia baru saja berhasil meloloskan diri dari penculikan. Annie dan Cat berhasil masuk ke dalam dan bertemu dengan Gajima. Namun Gajima menolak memberitahu informasi keberadaan Renji. Saat Cat lengah, Gajima lalu menyerangnya. Kemudian keduanya bertaruh. Sementara Annie kesulitan dalam menggunakan pistol milik Cat. Pada akhirnya Annie berhasil melumpuhkan Gajima. Melihat darah di mana-mana membuat Annie teringat akan kejadian saat ayahnya tewas. Lalu Cat berusaha menenangkannya. Mereka kemudian menggeledah rumah itu untuk mencari petunjuk selanjutnya. Dan mereka berhasil melacak keberadaan Renji dari pelacak seluler yang ada di HP Kajima. Di tengah jalan mereka mencegat mobil Renji. Sama dengan yang lainnya, Renji berdalih kalau dia tidak tahu dengan keberadaan Kijima. Dalam persembunyiannya, Kijima selalu mengatakan kalau dia suka berada di tengah keluarganya. Mendengar itu, Annie mengatakan kalau dia kemungkinan tahu di mana keberadaan Kijima. Setelah itu, Cat menghubungi Pi, mengatakan bahwa dia telah menemukan Kijima dan akan segera mengakhiri semua ini. Lalu Cat memberitahu alamat Kijima dan memintanya untuk datang mengambil mayatnya nanti setelah semuanya selesai. Dan mereka pun langsung berangkat. Di tengah perjalanan, Annie curhat mengenai ibunya yang merupakan seorang gaijin atau simpanan Yakuza. Annie mengatakan kalau dia tidak pernah mengenal ibunya yang berasal dari Amerika tersebut. Karena kelelahan, Cat pun ketiduran. Mereka akhirnya sampai di rumah lama keluarga Kijima, tempat masa kecil Kijima. Lalu Cat menyuruh Annie pergi. Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Kijima sendirian. Annie ingin membantu tapi Cat tak mengizinkannya. Namun saat menuju ke dalam, tubuhnya melemah. Lalu dia menyuntikkan cairan stimulan yang memberinya sedikit tenaga. Dan ternyata Kijima sudah tahu dan menunggu kedatangan Cat. Terungkap kalau apa yang terjadi terhadap Cat bukanlah ulah Kijima karena ingin balas dendam atas kematian adiknya. Tapi semua ini adalah ulah Kenji yang ingin merebut kekuasaan Kijima. Dan yang mengejutkan adalah ternyata selama ini Kenji bekerja sama dengan Pi. Dan Cat hanyalah sebuah alat yang sengaja dijebak untuk menyingkirkan Kijima. Pada saat yang sama, Pi sampai dan menghampiri Annie yang masih menunggu di luar. Pi memberitahu semuanya bahwa pembunuh ayahnya bukanlah Kijima, melainkan adalah Cat, orang yang telah dia tolong. Kembali kepada Cat, dia merasa sangat terpukul mengetahui orang yang dia percaya selama ini telah mengkhianatinya. Hal itu membuat keadaannya semakin sekarat. Cat mengatakan kalau dia harus menyelesaikan semua ini sebelum dia mati. Cat tidak ingin perjuangan 24 jamnya berakhir sia-sia. Kijima lalu mengizinkan Cat untuk membunuhnya karena dia juga ingin mati dalam kehormatan. Terdengar suara tembakan dari dalam. Pi dan Annie berpikir kalau Cat telah membunuh Kijima. Tak lama Cat keluar dan meminta Annie untuk menjauhi Pi. Namun Pi sepertinya sudah berhasil membuat Annie membenci Cat. Annie lalu menembak Cat yang dia anggap sudah membunuh semua keluarganya.
Setelah itu dia pergi bersama Pi yang akan mendidiknya menjadi pengganti Cat. Cat yang masih bertahan hidup teringat akan kilas balik masa lalunya yang kurang lebih sama seperti nasib Annie. Pi sengaja membunuh ibu Cat dan menjadikannya sebagai monster pembunuh. Kijima yang ternyata juga masih hidup keluar untuk menolong Cat. Setelah menyuntikkan cairan stimulan, Cat mampu berdiri lagi dan mereka langsung mengejar Pi. Sementara Pi membawa Annie ke markas Kenji. Dia marah besar terhadap Kenji yang bertindak terlalu cepat. Sebelumnya Pi memerintahkan Kenji untuk membunuh Cat jika dia memilih untuk pensiun. Kenji menanggapi ucapan Pi dengan serius dan bertindak lebih cepat tanpa sepengetahuannya. Padahal Pi yakin kalau Cat akan berubah pikiran dan kembali bekerja dengannya. Mereka berdua berpikir kalau Cat dan Kijima sudah tewas dan misi sudah selesai. Pi secara resmi bergabung dengan klan Yakuza Kijima yang kini diambil alih oleh Kenji. Sementara Annie mendengar semua percakapan mereka. Di tengah perjalanan, Kijima mengatakan kalau dia bisa menyelesaikan masalah keluarganya tanpa bantuan Cat dan memintanya untuk tidak ikut bergabung. Cat menolaknya dan mengatakan kalau dia masih punya waktu 1 jam. Mereka akhirnya sampai dan langsung melakukan penyerangan. Kenji dan Pi terlihat kaget mengetahui kalau Kijima dan Cat ternyata masih hidup. Mereka lalu membawa Annie ke lantai paling atas. Kemudian Pi menyuruh Kenji dan timnya untuk menghadapi Kijima. Kenji dan Kijima pun bertarung 1 lawan 1. Dan dengan 2 kali ayunan saja Kenji menemui ajalnya. Sementara Cat berhasil naik ke lantai atas dan dihujani dengan tembakan bertubi-tubi. Cat mengelak dan berhasil melumpuhkan mereka. Pi yang dalam posisi terjebak mengancam akan membunuh Annie. Kemudian Cat meminta maaf kepada Annie atas kesalahan fatal yang telah dia lakukan karena telah membunuh ayahnya. Cat berhasil membunuh Pi dan membiarkannya sekarat hingga tewas. Dan Cat pun akhirnya tewas karena waktu 24 jam yang dia punya telah habis dan film pun selesai. Oke guys, secara plot cerita memang biasa saja, namun dari segi action cukup keren dan fresh. Film ini seperti perpaduan antara John Wick dan Kill Bill. Oke guys, segitu aja dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.